Tapi tante berarti kalau ditanya sekarang, seceria ini, secantik ini, wajahnya semulus, senatural ini, usia berapa kalau boleh tahu? Ya Allah, mulus winda kerut. Enggak, untuk hitungan ibu-ibu ini masih di taraf 9,5 nilainya. 71. Ya Tuhan, 71. Jalan 72. Jalan 72. Iya. 71 Juli kemarin. Oh, Juli kemarin baru deket. Aslinya Juli lahirnya, tapi di KTP-nya Desember. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Nah, nonton sinetron dulu dong. Waduh, ini. Teneng, noneng, toneng, treng, teng, teng, teng. Waduh. Lama intronya ya. Di hari seolah waktu akan berlari. Udah cukup. Nanti dolar kuning. Udah cukup. Aduh, pemain-pemain sinetron zaman dulu nih. Terbaik semua nih pemain sinetron kala itu. Oh, sampai ada yang, wah booming pokoknya dulu mah sinetron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Kenalin saya. Silakan duduk dulu Ibu. Oh iya. Ini tempat pelayanan pengaduan kan ya? Betul, betul. Iya. Boleh duduk Pak? Boleh Ibu. Namanya siapa Pak? Pak Robi. Oh Pak Robi. Iya, kalau Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Leli Sagita. Saya mau ngadu nih Pak Rubis. Sebentar Ibu, sebentar. Ibu Leli Sagita. Iya. Saya lihat dari arah sini dulu ya. Kayaknya saya tumbuh dan besar memandang wajah Ibu di layar televisi kayaknya nih. Oh iya? Iya. Pernah nonton apa kalau memang gitu? Yo, filmnya apa? Sudah sinetron? pasti sinetron yang saya tonton. Karena waktu belum ada uang ke bioskop. Satu. Dan Pak Rubis masih muda. Masih muda kala itu masih kecil. SD. Iya, jadi belum nonton. Belum boleh. Tersanjung. Iya. Betul. Betul banget. Kok Tante Leli? Ya ampun. Kok sesenyum ini, sebaik ini? Iya. Tidak seperti perannya. Ih. Perannya udah ganas kalau peran. Iya, kalau peran kayak jahat. Jahat banget. Tapi aslinya jangan salah. Kenapa lebih galak? Super baik. Oh, super dong. baik. Masa galak? Oh, tapi Tante Sagita atau Tante Leli panggil? Tante Leli ya. Leli. Kok mau mengadu itu apa memang yang diadukan? Karena nggak ada callingan atau gimana? Yang mau diaduin. Terutama yang diaduin ini nih. Apa? Saya ini gara-gara jadi antagonis gini. Suka dipukul orang di jalanan, di mall, tante-tante, ibu-ibu itu kalau ada suka judesin saya, mukul saya. Iya, malah dia lebih hebat lagi judesnya sama saya. Enggak, dia lebih judesnya galaknya itu karena gemes lihat di sinetron atau karena beneran ini si jahat gitu. Dia itu karena nonton. Jadi dia nonton di Setir Sanjung itu Doaku Harapanku juga. Dia Doaku Harapanku. Jadi dia itu terbawa sama tokoh yang saya mainkan. Saya jahat sekali di situ. Iya. Jadi dia udah janji nih katanya kalau ketemu sama ibu ini gua pukul katanya. Gua tonjok katanya. Ngeri kan? Ngeri banget. Udah begini-begini nih ibu tuh ngeliat saya kalau di mall kalau mana nih. Ini dia. Langsung, "Woi, jangan," katanya. Berarti kalau gitu Tante Leli ada dong kalanya malas keluar. Waktu lagi booming-boomingnya tersanjung, udah deh gue nggak usah keluar rumah deh, udah diem aja di rumah kalau lagi break syuting gitu. Malas sih enggak, karena perginya dikawal. Dikawal sama om, sama ponakan, sama anak, yang cowok-cowok pokoknya. Oh gitu, jadi rame-rame. Iya, nggak berani mah kalau berdua aja nggak berani juga dulu waktu dulu nggak berani karena akan ada yang seperti itu. Pasti. Orang-orang nekat takutnya nanti muka nih ditampar. Dia nggak tahu besok continuity kita syuting ya. Ngeri kan? Ngeri, bener. Apalagi silet gitu loh. Emang pernah ada kan kayak gitu? Yang ekstrim? Enggak, ada tapi ada kejadian kan, tapi bukan saya, nggak tahu siapa ya. Nggak tahu lah pokoknya. Ada benda pakai benda gitu, pakai benda tajam bahkan. Saya juga dipukul begitu saya pergi syuting nih. Rupanya ibu itu nandain saya kalau parkir di mana. Iya, ditandain di mana. Terus begitu saya datang, turun keluar dari mobil, saya langsung dipukul. Pop. Ibu kenapa mukul saya, Bu?
Saya nggak marah. Kenapa Ibu? Ini berarti di lokasi syuting? Iya, di parkir. Aduh. Dia bilang, enggak Bu, katanya diganas tuh. Saya kesal sama Ibu. Saya tungguin Ibu udah berapa hari katanya. Nggak ketemu katanya. Berarti keselnya bukan karena peran, karena nungguin berhari-hari Ibu nggak muncul. Jadi dia kesel. Kesel. Gitu. Habis saya dipukulin. Pernah dipukul. Iya, Ya ampun. pukul. Duh, gawat. Terus berarti sekarang gini, kalau Tante Lely sekarang berarti ada lagi kah peran-peran yang menawarkan sekarang untuk jadi ibu mertua yang galak atau jadi ibu tiri lah yang galak sekarang ini? Bukan ada lagi, itu tawarannya masih banyak, terlalu antagonis. Tapi sebelum COVID ya, sejak COVID saya nggak terima apa-apa. Bintang tamu dia reality show aja saya nggak terima COVID. Waktu zaman kemarin di zaman pandemi COVID ya. kemarin ya, karena saya memang menjaga banget. Ya. Tapi selalu ditawarin antagonis, selalu ditawarin jahat, nah, yang cerewet, yang jahat, yang bawel. Nggak, tapi itu awalnya itu memang nggak sengaja castingnya untuk yang galak-galak atau awalnya memang pengen protagonis atau memang kecemplung nggak sengaja di antagonis? Kecemplung lah. Jadi dulu kan saya layar lebar juga dari tahun 80-an, saya udah main layar lebar. Kan pernah ada di Warkop juga kalau nggak salah. Yang lucu-lucu kan, Iya, komedi, iya. action juga, Iya. yang berantem gitu saya kan. Terus jadi nggak pernah antagonis, semuanya protagonis layar lebar. Nah begitu saya ditawarin sinetron Tersanjung. Oh itu sinetron pertama Tante? Oh enggak, sinetron sebelumnya ada, tapi nggak booming gitu, nggak booming. Banyak yang lain. Sama Indosiar ada 2 judul, sama ada lagi pihak lain. Barulah ini sampai Tersanjung ini yang booming, ya kan? Jadi sutradara sama produser itu nggak ngomong kalau ini tokoh antagonis, kagak ngomong ini tokoh jahat. Kenapa nggak ngomong? Nggak ngomong awalnya, saya disuruh main aja, udah Lely main aja gitu. Ya kan? Kata Pak Ramnya ya kan? Kalau dulu kita pemain langsung produser loh yang hubungin kita. Yang hubungin ya. Zaman dulu, kalau sekarang udah pakai casting ya kan. Bener. Nah, jadi saya dulu ceritanya itu nelpon Ibu Rakehnya, istrinya Pak Ram. Saya mau main, saya bilang saya udah lama nggak main gitu kan. Terus katanya, oh iya udah. Nah, telepon Pak Ram katanya, dia bilang saya telepon Pak Ram. Akhirnya saya nggak lama kemudian saya di calling untuk Tersanjung ini. Untuk Tersanjung. Begitu di lokasi, saya baca skenario. Loh ini kok aku sadis banget ya. terus kata, saya ngomong sama sutradara, Fasan, ini kok tokoh saya kok jahat banget. Gitu. Ya biar aja Uni jahat-jahat sekarang. Tak apa katanya, dia bahasa Indonesianya susah, dia bahasa Inggris kan bahasa Indonesianya kan kaku kan. Nggak apa-apa katanya dia. Ya dia bilang gitu, nggak apa-apa itu doang bisanya kan ngomong. Terus Revi Asradanya kan, almarhum udah meninggal. Ya udah Uni nggak apa-apa nih katanya, dia bilang gitu. Nggak apa-apa jahat, nanti siapa tahu nih meledak katanya gitu ya kan. Cobalah itu nggak apa-apa Uni, nggak apa-apa katanya gitu. Ini kan cuma peran katanya. Ya udah, tancap deh. Udah main deh. Itu yang meledak pertama kali itu episode berapa lupa. Saya masuk di episode 7. Jadi ada dialog perempuan mandul. Marah begitu. Itu yang jadi booming, perempuan mandul itu. Maksudnya sebagai mertua kasar gitu loh. Jadi pemainnya itu siapa? Novita Wibowo, ponakannya istri SBY. Oh, Novita Wibowo. Dia sekarang udah jadi istri penjabat lah, suaminya kan juga ABRI, ya kan? Iya. Nah, jadi nggak main lagi dia. Dia dulu tuh Rati yang dia habis dimaki-maki, dipukulin sama saya. Oh, ini iya. Yang jadi tertindasnya. Yang tertindas dia. Yang kalau ada suaminya baru kalau nggak ada di rumah berdua doang mertua habis dia. Ditendang mau minum gelasnya ditendang. Iya. Tuh, makanya ibu-ibu itu juga sekesel itu kali ya. Ini orang kok jahat banget, bisa ada orang sejahat ini gitu. Luar biasa. Tapi dari skrip-skrip itu pernah nggak ada yang Tante Lela tuh kayak ganti ini terlalu sadis atau ini kayaknya kurang sadis deh ditambahin gitu? Saya nggak minta. Justru sutradara yang minta. Naikin lagi nih, Fasan ini tadi. Iya, Fasan, naikin lagi katanya. Dia panggil Uni kan, Uni itu kan kakak. Iya. Lagi Uni katanya. Biasa kayak perempuan mandul, kalau gitu aja kan nggak main. Iya, nggak masuk. Lebih keras kan, perempuan mandul. Perempuan mandul keras kan.
melotot-melototnya sekalian. Iya. Vokalnya, melototnya, gerakan tubuhnya kan harus. Terus ntar ditambah lagi efek kamera di zoom in gitu kan, jeng gitu. Jeng gitu. Slow motion gitu ya. Waduh. Gimana nih kalau Uni lagi marah, yang adalah satu scene yang paling selain perempuan mandul, ada yang lagi marah nggak? Oh banyak. Yang Uni paling ingat? Kok Uni lagi Tante Lela paling ingat? Lupa. Tapi ini berarti orang Padang? Padang. Oh, Padang. Tantenya orang Padang. Orang Padang, makanya D-nya nyangkut ya. Ya, orang ada. Sumatera dia, D-nya Iya, agak nyangkut dia. Iya. Nggak T ujungnya. Masih ada logatnya. Dia dirantau. Kalau yang marah misalkan. Ya marah lagi ya, lupa lah, banyak lah dia marah sih, banyak banget. Banyak soalnya. Ya dulu itu kata-kata ini nggak ada di ini. Kurang ajar, sial itu dulu boleh aja, kalau sekarang udah nggak boleh. Oh iya, dulu boleh untuk sinetron boleh masih. Lu gitu kan. Gimana Tante? Coba ke sini Tante. Ajar lu. Misalkan Tante lagi marahin si menantu. Misalkan Tante lagi marahin menantu, marahinnya biasanya apa? Biasanya struktur kalimat atau dialognya biasanya ingatnya apa? Apa ya, lupa lah. Misalnya menantu. Menantu. Misalkan tentang menantu yang males gitu. Apa ya dulu? Duh. Dasar pemalas lu. Aduh, Tante, maaf ya. Tadi actingnya bagus banget. Cuman saya tahu nih kelakuan netizen zaman sekarang nih. Nanti video Tante dipotong, dijadiin stiker. Iya, kalau nggak dibikin apa buat dasar. Hey, rekan-rekan Negara Mas 26, sebelum itu diedit sama netizen, kita duluan. Iya, nanti bisa dimaki-maki sama netizen loh. Sekarang kan nggak boleh ya. Kalau dulu di TV apa aja boleh kata-katanya. Oh gitu Tante. Sekarang nggak boleh. Terus berarti sekarang Tante adakah perbedaan syutingnya ketika kala itu tahun 80-90-an dengan tahun 2022-an ini? Oh beda. Tahun 80 tuh layar lebar, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak canggih-canggih, udah ada monitor, udah ada ini processingnya juga lama, jauh di Hong Kong, nggak ada di sini kan. Kecuali udah ada interstudio tuh baru bisa processing di sini, tapi hasilnya nggak gitu bagus ya kan. Berarti untuk preview aja dulu itu sulit. Scene yang baru diambil, baru di-take, nggak bisa tuh langsung. Bisa. Tadi kurang apa ya gitu. Kameramen doang lihat sendiri. Kan di kamera tuh ada ininya. Kameramen doang yang lihat, oh ini kurang kata gitu aja. Atau blockingannya kurang pas gitu, nutupin ini gitu. Iya. Kalau sutradara mah nggak ngelihat. Sutradara ngelihat dulu ke kamera gini, gitu. Nggak kayak gini nih, kan monitor lihat dulu. Sekarang kan ada monitornya dilihat langsung ini mas sutradara kan. Dulu mana ada begitu, dan kerjanya itu satu film layar lebar tuh untuk 2 jam tayang itu 3 bulan. Wah, lama banget 3 bulan. Jadi makanya artis lama tuh nggak bisa kaya. Kenapa Tante? Ya gimana orang kerjanya 3 bulan honornya 1 episode sekarang? Oh, iya, Istilahnya satu judul sekarang juga. Iya. Sekarang 1 judul cuma 2 minggu kerja. Layar lebar. Betul. Kalau dulu 3 bulan. Iya sih. Coba. Tapi sekarang bisa cepat kan berkat kecanggihan si teknologi itu tadi. Iya. Jadi pengerjaannya bisa sekarang. cepat. Nah itu bedanya gitu. Sinetron juga sekarang. Iya. Makanya apa? Dulu sinetron itu weekly. Ya, weekly. Betul. Seminggu sekali tayang. Jadi orang ngerjainnya juga fokus, santai, bener, teliti. Nah itu seminggu kerja 1 episode. Seminggu. Kalau sekarang 1 episode tayang 1 jam itu kerjanya 1 hari. Iya sih. Bener sih. Jauh. Bisa syuting Makanya siang, malam tayang. Nah, Bisa. Kejar tayang kan? Iya, kejar tayang. Kayak gitu. Tapi ini bener nggak sih, Tante? Kalau dulu sinetron, sebelum mulai itu episode sebelumnya. Itu buat ngurangin durasi, bener nggak? Betul. Jadi berapa scene gitu kan? Iya, diputar ulang lagi. Diulang lagi. Iya. Mulainya di situ, episode berikutnya gitu kan. Jadi episode sebelumnya, ditayang lagi di episode berikutnya. Biasanya kan episode sebelumnya gitu. Iya, habis itu baru iklan, baru mulai. Iya. Nah gitu. Bener nggak itu buat nambah durasi, bukan ngurang-ngurang? Itu udah pasti dong. Itu udah jelas. Satu. Yang kedua mungkin untuk mengingatkan, oh kemarin tuh ceritanya terakhir tentang ini. Karena bagaimanapun sinetron adalah penontonnya di rumah. Nah, orang di rumah kan banyak aktivitasnya, kegiatannya. Gitu. Dia mungkin nggak nonton sampai selesai, jadi bisa aja kan. Bisa begitu. Tapi mungkin kayaknya yang pertama tadi yang benar kayaknya.
Nambah-nambahin durasi ya. Tante berarti kalau Tante Lely di kehidupan nyata nih kita bahas, kalau itu kan udah jelas lah ratunya antagonis lah, udahlah kalau nyari mertua mama galak udah pasti langsung castingnya Lely Sagita, udah pastilah itu nggak akan diragukan. Disebutnya tapi kalau antagonis. di kehidupan nyata kan ada tetangga di rumah, di komplek, ada tukang sayur lewat. Wajah Tante itu bertahun-tahun di layar kaca, orang tuh tahu. Kalaupun nggak tahu namanya, pasti tahu nama perannya. Si ibu ini nih, ini si ibu ini nih, gitu. Itu tetangga ada yang judes nggak sama Tante? Oh pasti, pasti ada. Yang nggak kenal, ada. Aku nggak percaya loh, Tante. Maksudnya, kok bisa sih dia si judes itu di kehidupan nyata? Ada tetangga saya nih, kan kita ketetanggaan sekarang kan nggak banyak bergaul. Kalau sekarang? Iya. Kalau dulu kan mungkin nggak juga, kan kita syuting tiap hari. Kapan mau bergaul? Callingan jam 7, pulang tengah malam. Pulang tengah malam, kapan mau ngomong sama anak aja ketemu susah. Iya. Saya pulang syuting, anak udah tidur. Saya mau berangkat syuting, anak udah pergi sekolah. Saya masih tidur. Masih tidur. Anak sekolah jam... Tapi jelas do PT-nya kan. Iya, alhamdulillah. PT-nya jelas. Iya dong. Anak sekolah tinggi-tinggi. Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tadi tetangga gimana, Tante? Iya gitu, tetangga kadang-kadang ngeliatin begini. Gitu. Iya. Masa sih? Aku nggak percaya loh. Maksudnya ngomong nggak berani. Gini aja liatnya. Maksudnya di kota besar Jakarta masih ada yang... coba. Masih awam. Gila nggak? Ya kan? Kalau waktu tersanjung masih awam tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang masih ada loh yang awam. Masih? Masih. Orang tetangga saya sebelah saya, siapa mencerita. Dia bilang, Bu, tanya, Ibu tadi kan ngomong di telepon. Saya ngomong di telepon sama teman-teman nih. Ngomongnya kencang gimana gitu. Kayak orang lagi bercanda-bercanda lah. Kayak berantem. Dia bilang, Ibu berantem loh katanya. Ibu sebelah bilang, Ibu tadi berantem katanya. Dia bilang, security. Iya, lapor takutnya ada kenapa-kenapa. Padahal lagi bercanda-bercanda sama kawan-kawan. Iya. Nah, itu coba contohnya. Terus kalau di rumah dulu pakai ini nggak? ART atau pembantu? Pakai. Ada. ART saya tuh sampai 20 tahun ikut saya. Oh, karena yang lama. Yang masih layar lebar. Oh, dari layar lebar. Terus ganti. Kalau dia udah meninggal, udah sakit, udah tua kan. Udah meninggal, sampai meninggal itu masih saya bantu gitu. Oh, karena memang kondisinya nggak bisa. Udah nggak bisa. Terus berarti mencari kandidat baru lah. Nah, itu. Ada yang baru, kalau yang baru-baru sekarang nggak bakal bisa deh. Mengikuti ritme Tante Lely nggak bisa ya? Nggak terpakai ya? Karena dia lihat kita di TV begitu. Image-nya udah sehari-harinya kita seperti itu. Jadi kalau dia kerja, kita tegur sedikit aja dia udah takut. Misalkan aku lagi bersih-bersih, cuman nggak bersih lah, lapnya kotor atau apa. Coba Tante marahin kayak mana? Marahin pembantunya. Kamu ini kok bersih, kotor banget sih. Bersih. Kamu ini kerja lelet banget sih. Gitu Tante kalau di rumah. Itu di TV. Oh, jadi TV. Nah, kalau di rumah yang makanya dia sampai ketakutan banget. Enggak gitu, enggak, cuman gini aja. Misalnya dia minta izin. Dia nggak minta izin, dia nggak masuk. Hari ini dia nggak minta izin, masa saya nggak laporan. Oh, ini yang datang pagi pulang siang gitu, seminggu 3 kali 4 kali gitu. Pembantu saya rata-rata gitu. Oke, sekarang. Sekarang ada yang nginap juga dulu. Ya kan? Nah kalau sekarang pembantu mana ada yang nginap sih, susah. Jadi sekarang mereka udah pegangnya satu hari itu bisa 3 rumah. 3 rumah ya betul. Nah dia kadang-kadang berarti suka ada yang nggak jadi kerja dong di tempatnya Tante. Ada kerja 2 minggu keluar, saya tegur sedikit aja, misalnya dia kurang bersih nyapunya, itu kamu kok ketinggalan nyapunya, ngepelnya gitu. Itu kelihatan di tangga. Kalau tangga kan kita dari bawah kan kelihatan tuh tangga itu kalau diinjak, kalau belum dipel ada bekas kaki kan? Kaki dari debu-debunya itu. Nah, itu nggak kepel sama kamu tuh. Padahal cuma gitu doang. Langsung resign. Takut dia. Mungkin dia lihat muka saya kayak lihat di TV. Takut dia. Jadi banyak ininya ya. Maksudnya kalau bicara rezeki iyalah dapat uang banyak. Iya. Cuman di kehidupan nyata, wah aku jadi banyak yang musuhin. Jadi banyak yang musuhin. Benar. Nggak ada pembantu yang betah kalau yang baru-baru sekarang. Nggak ada yang betah. Terus dia misalnya dia nggak datang nih, nggak izin, nggak bilang. Kan harusnya kan sehari sebelumnya ngomong kalau nggak datang. Bu, saya besok nggak akan datang. Nah harusnya gitu kan. Ya. Nah dia nggak ngomong. Pagi-pagi dia WA saya.
Bu, saya nggak datang. Setelah saya tanya, kamu kok belum datang? Jamnya dia Harusnya datang. udah datang. Harusnya udah datang, saya WA kan. Kamu kok belum datang? Tuh, iya Bu, saya ada urusan gini. Kamu nggak boleh begini. Kalau kamu nggak masuk hari ini, kemarin kamu ngomong terus terang sama saya. Jangan kayak gini, udah keluar deh. Ngomong baik-baik gitu aja, keluar. Ngomong baik-baik gitu aja. Iya, coba gimana kalau mau dijudesin? Terbang dia. Terbang. Aduh, langsung bikin status ART-nya nanti. Aku terzolimi. Malah kita yang dizalimi jadinya. Iya. Oh gitu, Tante. Aduh, tapi kalau kacau. sekarang disuruh acting marah-marah begitu, itu masih kuatkah fisiknya atau capek? Nah, atau? ini. Kalau sekarang ini sejak COVID ini, saya memang membatasi, saya minta tokoh protagonis. Tapi tidak pernah dikasih. Kenapa? Nggak ada yang nonton katanya kalau Lili Sagita protagonis katanya. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang tertarik. Masa sih alasan? Oh, alasan. Dia bilang sayang katanya tokoh antagonisnya udah kayak gitu, booming begitu, udah bagus, udah the best antagonis aktris Indonesia. Masa jadi protagonis nggak bisa katanya, harus Nggak antagonis. bisa. Lanjutin aja Saya kan itu. 2 tahun berturut-turut dapat the best antagonis aktris Indonesia. Tahun 2003 sama 2004. 2003 sama 2004. Iya. Ih, keren. Makanya disebutnya ratu protagonis. Ratu antagonis. Ratu antagonis ya Allah. Waktu itu saingannya siapa aja? Tante Lili. Nggak ada saingannya siapa tahun sekian nggak Nggak, ada. maksudnya yang jadi nominenya kan mungkin ada 5 Saya orang. ada Miriam Bellina. Oh, Tante Mer. Dia mulai lagi dia tuh Iya, iya. antagonis dia Iya. kan. Setelah saya antagonis siapa lagi ya tahun segitu ya antagonisnya. Tante Mer aja ketinggalan. Mike Wijaya. Mike Wijaya antagonis. Koni Suteja. Tante Koni. Golden Girls semua ya? Iya. Iya kan itu kan yang geng-geng Golden Girls itu kan? Rina Hasim gitu Iya. kan. Kok tahu ya? Ida Kusuma, tahu lah. Kok aku tahu ya? Gimana nggak tahu? Gimana sih orang seni sendiri, Iya, benar. pemain sendiri, pelawak kan gimana? Iya, nggak pasti tahu. Iya, pasti Pernah lihat tahu dulu. lah. Oh gitu. Nah kalau sekarang berarti disuruh fisiknya untuk disuruh marah-marah lagi protagonis gitu lagi masih oke? Tante? Saya gimana ya? Dibilang oke. Atau mulai ngeset mengukur diri, udah kayaknya marahnya, Udah ngukur. marahnya 70% aja lah, nggak Iya. usah kayak dulu-dulu lagi 100%. Iya betul. Jadi mulai di tahun 2019, judulnya boleh sebut nggak? Boleh, Boleh ya? nggak apa-apa. Cinta Sebening Embun. Cinta Sebening Nah, Embun. judulnya. Sinetron? Sinetron. Oke. RCTI. Heeh. Itu saya udah mengurangi Gaya marahnya. gaya marahnya. Soalnya itu menyita tenaga benar. Benar-benar itu kan kita kalau antagonis itu vokal, gerakan tubuh, semua Energi yang dikeluarkan tuh lebih luar biasa. daripada yang biasa-biasa aja, karakter satpam yang cuma Beda. bercanda ya. Beda banget. Jadi Beda. saya udah nggak, dulu kan loncat-loncat, lari-lari apa segala, udah. Iya. Kan itu capek ya. Wah, kalau begitu aja sih nggak apa-apa. Tapi yang bentak-bentak, yang marah-marah, yang kayak gimana gitu kan banting-banting segala mau marah tuh kalau cuman cerewet gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau tinggi banget itu kepala nih. Iya. Langsung Kalau udah nyut-nyutan tua ya. Nyut, gini, nyut, nyut. iya. Nah, Tante yang mau kutanyain, mungkin di Humor. sini banyak orang nggak tahu. Ketika kita nonton sinetron atau film, itu kan ada kameranya, angle-nya tuh yang master, yang semuanya kelihatan. Iya, Oke, sedikit. Baru habis itu cover orang-orangnya, Iya, yang layar betul. televisi kita penuh muka kita, Iya, close betul. up-nya. Close up-nya. Nah, ketika Tante adegannya marah-marah, mancingnya marah-marah juga nggak? Nggak ada yang mancing. Tante udah tahu aja karena Tante udah. Oh, bukan ngerti. tantenya, maksudnya Oh, ketika orangnya. ngobrol sama si menantu itu, kan Tante kan marah-marah. Iya, terus Kalau- kan dia cover Tante. Cover Tante kan udah pasti marah-marah. Oh, cover kalau si cover. menantu. Kadang-kadang dipancing, kadang-kadang enggak. Karena udah capek ya? Udah capek. Soalnya apa? Kalau Tante udah capek, Tante bilang terus sama saudara, nggak kuat Uni mancing gitu. Wancing untuk marah gitu Iya, ya? untuk marah-marah. Iya nih nggak apa-apa. Jadi yang Astrada. iya skrip. Iya, Skrip biasanya. Skrip kontribusi. Tapi Astrada juga ada. Ya, mungkin kan banyak di sini penonton. Syuting enak. Cobain syuting. Emang gampang. Capeknya tuh, capek. Bukan masalah gampang, capeknya. Iya, capeknya itu. Orang kan berarti ngeliat, enak syuting gini-gini doang, bikin film cuma 90 menit. Sebentar, kalau nontonnya enak. Nontonnya enak. Kerjanya belum lagi pindah angle, pindah lagi lampu, apa lighting, Iya, kamera iya. segala pindah-pindah kan. Iya, Belum artnya mindahin meja, mindahin segala macam. Aduh,
emang berat. Makanya Sama. dulu tuh kalau kita syuting film di luar atau yang eksterior gitu ya kan ada warga nonton tuh wah syuting film. Hanya di setengah jam pertama mereka excited. Iya, abis itu enggak lagi. Abis itu malas. Males diulang-ulang terus gerakannya kan. Capek nontonnya. Capek nontonnya gini. Kalau yang dialognya salah, diulang lagi. Diulang. Nah, yang capek itu yang antagonis ini, kalau yang diulang-ulang. Jadi kadang-kadang kan lawan main kita yang salah, ya kan? Nah, itu kita yang capek gitu. Kadang kamera yang salah kan. Nah, gitu kita yang capek. Mungkin marah ini kayak nangis kali ya. Marah ketika jadi sekali, 2 kali pasti bagus. Atau 3 kali bagus marahnya. Tapi kalau untuk dipaksain take yang keempat, kelima, yuk ulang lagi marahnya. Udah capek kali ya Uni ya? Iya, kalau selama ini Tante sih nggak pernah nangis, nggak pernah rasa capek. Karena itu, apa ya, karena itu udah makanannya sehari-hari. Atau ada tante lihat ada keenakan tersendiri ketika marah-marah di situ. Iya. Atau ada aduh ini kesempatan aku marah-marah nih gitu. Betul. Saya Tante sehari-harinya nggak pemarah. Karena udah habis di tempat syuting. Iya, udah habis di sana. Udah habis tempat syuting, udah habis di lokasi. Tapi kalau di rumah jarang marah-marah Tante Leli? Enggak ada marah. Nggak ada marah ya? Ada. Untuk hal-hal tertentu aja nggak mungkin? Pernah ada. Ya kalau yang tapi nggak pernah teriak-teriak gitu, nggak pernah marah-marah kayak di TV, nggak lah. Paling marahnya ngomel doang. Ngomel doang ya, ngedumel aja itu. Ngedumel aja gitu, ya. ya. Enggak dong. Kalau Leli Sagita hobi marah. Enak jadi Boris ya. Kenapa? Pelawak enak, ya kan? Nggak enak, Tante. Apanya nggak enak? Zaman sekarang pelawak. Kenapa? Omongannya diseriusin sama orang. Orang jelas-jelas pelawak. Diseriusin. Padahal kita iseng ya. Padahal kita iseng. Ya orang menontonnya serius kan salah. Kalau nonton pelawak ya udah masuk kiri keluar kanan. Oh gitu ya? Jangan Iya, baik-baik. benar. Iya. Nggak masuk sini. Ini dimasukin ke hati. Salah. Udah, Dengan ya. pejabat ngomong kamu masuk kiri keluar kanan. Itu yang harus dimasukin ke hati. Sama dong. Iya. Tante antagonis jahat dimasukin ke hati juga sama dia. Jangan, itu kan hanya karakter. Bahaya, ya kan? Peran. Nah, itu yang masukin ke hati ini. Rahasianya satu. Apa tuh? Untuk antagonis. Jadi kita itu harus masuk ke tokoh yang kita mainkan. Betul. Bukan tokoh itu yang masuk ke tubuh kita. Bukan. Kalau dia yang masuk ke sini, itu bahaya. Bahayanya adalah? Iya, kita ke bawah dalam hati batin kita kena kan. Itu nanti ke bawah-bawah setelah syuting pun masih ke bawah-bawah. Sampai pulang ke rumah pun ke bawah. Masih gitu. Kalau Tante enggak. Tante yang masuk ke tokoh itu. Tapi Tante kita gampang keluar. Aku mau nanya nih. Memang sebelumnya Tante waktu muda ada darah-darah seni, dunia peran, ada atau gimana? Emang keturunan orang seni. Jadi bapak itu pelukis. Dia seniman pencak silat. Seniman pencak silat. Seniman pencak silat dan dia ada dramanya pencak silatnya. Iya. Randai namanya. Iya. Ada dramanya. Jadi di rumah itu hampir tiap malam tuh rame orang. Jadi bapak saya ada itu guru. Pementasannya. Iya. Nah, bapak saya gurunya. Jadi kita keturunan memang dari dulu dan saya waktu masih sekolah emang ikut drama terus. Ekstrakurikulumnya gitu drama. Sudah tertarik. Nyanyi. Sudah dari dulu. Memang udah dasarnya di situ. Jadi suka nyanyi juga. Waktu masih sekolah nyanyi di pesta-pesta orang kawin nyanyi gitu. Jadi nyanyi juga. Nyanyi, menari juga. Penari, paket lengkap ya. Iya, tapi nyanyinya kan nyanyi amatir gitu kan. Nyanyi seru-seruan aja. Bukan untuk menjadi diva gitu ya. Yang penting kalau ditodong nyanyi bisa. Bisa. Nggak gitu. fales. Iya, mau fales kayak mau nggak yang penting nyanyi. Nah, Gitu. tapi kalau Tante ditanya nih, zaman sekarang, Tante nonton sinetron sekarang, itu bagaimana pendapat Tante mengenai, ini pertanyaannya ini dari siapa tuh? Dari tim kreatif. Bukan dari saya ini. Iya. Mereka bisa nggak menghidupi peran yang kayak Tante maksud itu ya, anak-anak sekarang? Ngidupin maksudnya? Memasuk, jadi peran itu bukan masuk ke dalam diri dia, tapi dia mencoba, ya udah aku berperan karakter ini. Gitu. Nggak ngerti saya. Karena kita nggak melihat dia kan sehari-harinya dia. Oh iya, ya. Karena nggak kenal, nggak tahu ya. Nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu, kenal dia, satu rumah sama kita tahu, ya kan? Tapi nanti aku mau nanya nih, maaf nih, topiknya agak melenceng. Waktu itu tersanjung syuting di mana? Persari juga bukan? Enggak, belum ada Persari. Belum ada Persari? Belum ada. Dimana? Kita syuting di rumah-rumah, sewa-sewa rumah. Daerah? Cibubur, gitu. Di Taman Mini. Taman Mini. Sementara Tante rumah daerah? Waktu itu di Pulau Mas. Jauh dong, ujung ke ujung. Enggak, Jakarta Timur lah sama.
Jawa Timur kan? Oh, iya, Taman Mini iya, tapi kalau ke Taman Mini, Cibuburnya. Cibubur ya agak jauh. Gitu. Kalau dulu Tersanjung kan udah pas booming-boomingnya nih. Itu dibagi menjadi berapa tim? Tersanjung. Satu tim doang. Oh, satu tim. Oh, jadi nggak ada istilah tim A, tim B, ini Enggak. ngambil yang Kalau scene rumah, sekarang, ini ngambil scene Enggak. yang lagi ada di kantor Satu gitu. tim. Satu tim, satu sutradara, satu asrada. Ketika weekly. Weekly. Kan dulu tuh weekly. Iya, Jadi iya. kita syuting 1 minggu kan untuk 1 episode. Makanya. Makanya kalau sekarang kan 3 tim. Iya. Ya Karena kan? syuting hari ini buat tayang 2 hari kemudian. Nah, 3 tim Tapi jadi berebut. Tersanjung itu sempat mengalami stripping nggak? Yang Senin sampai Jumat gitu atau Senin sampai Minggu? Syutingnya? Enggak, tayangnya. Enggak pernah. Oh, nggak pernah Tersanjung itu ya? Dia weekly. Makanya bisa awet Iya. 8 tahun lebih. Betul, karena weekly. Kalau stripping berat. Makanya banyak kru soalnya kan kalau banyak tim 3 tim berapa orang tuh. Ya kan jadi kalau 3 tim itu memang agak tapi sekarang banyak juga tuh sinetron-sinetron yang stripping tayang sampai 1000 episode, 2000 episode. Iya. Bertahan juga mereka kan. Bertahan juga. Iya. Tapi kalau waktu itu Tante Leli misalkan sinetronnya, pemain-pemainnya ketika ada nggak sempat wacana, ayo kita stripping, kalian mau nggak gitu? Pemainnya yang mana? Pemain-pemain Tersanjung semua Oh, ngajakin. diajakin sama produser nggak untuk stripping, mau atau nggak, atau memang dari case-nya enggak, jangan stripping, kita weekly aja gitu. Oh enggak, sekarang zamannya stripping ya stripping, weekly udah nggak ada. Enggak, waktu zaman Tersanjung. Oh nggak ada, karena stripping memang belum ada waktu itu. Oh, dulu belum ada. Belum ada. Sekarang aja stripping. Stripping ini kalau nggak salah saya mulai tahun 2000 berapa ya? 2000. Tangisan Anak Tiri 2005. Itu weekly apa stripping ya? Lupa deh. Berarti udah tahun 2000-an. Stripping itu mulai tahun 2006 kalau nggak salah sih. Stripping. Gitu. Stripping ya. Sebelumnya weekly semua. Tapi bener nggak sih, Tante Leli? Kalau dulu kan aku sering-sering denger nih, kalau syuting sinetron, waktu cover-cover, ada spesialis orang yang khususnya memang jadi foreground. Ini foregroundnya si artis A, ini foregroundnya si artis B, Iya, gitu. Iya apa enggak? Iya. Iya. Jadi kita berdiri nih belakangnya. Iya. Tapi itu orang lain, bukan si artis tersebut gitu. Oh enggak, artis itulah. Kan wajahnya kelihatan. Oh enggak, kan ketika jadi foreground doang, jadi kelihatan belakangnya doang. Enggak, tetap artis itu. Oh. Kalau pakai stand in beda lagi kalau yang fighting. Oh, itu fighting. Iya. Karena untuk keselamatan kan Iya, itu kan. betul. Tante kan juga dulu lebar fighting juga. Iya. Oh, iya. Action. Action. Waktu ketika itu masih sanggup ya. Masih. Nah, sekarang udah Sekarang cukup udah lah, udah enggak lah ya. Maaf, ampun enggak deh. Ampun ya. Enggak deh. Oh gitu. Tapi Tante berarti kalau ditanya sekarang, seceria ini, secantik ini, wajahnya semulus, senatural ini, usia berapa kalau boleh tahu? Ya Allah, mulus winda kerut. Enggak, untuk hitungan ibu-ibu ini masih di taraf 9,5 nilainya. 71. Ya Tuhan, 71. Jalan 72. Jalan 72. Iya. 71 Juli kemarin. Oh, Juli kemarin baru deket. Aslinya Juli lahirnya, tapi di KTP-nya Desember. Gimana Tante Leli, gimana? Kok bisa gitu? Nah. Kalau Juni masih Iya. kita terima. Juli ke Juni kita masih terima. Jauh. Juli ke Desember ini gimana? Jadi gini, saya kan orang desa, Ya. orang dusun. Ya. Orang dusun ini kan orang tua tuh jarang mencatat tanggal lahir dan bulan lahir. Kurang baik lah waktu itu Tahunnya pencatatan. doang dia tahu. Oh iya, tahunnya doang. Nah. Terus? Tanggal bulannya nggak pernah dicatat. Terus? Ya nggak tahu, nebak-nebak aja. Masa jadi maksudnya Tante Leli nggak tahu lahirnya tanggal berapa? Enggak. Masa sih? Iya. Masa sih? Tahunnya apa? Bulan Juli ini ketahuannya juga dari kakak sepupu. Kakak sepupu ini punya anak perempuan beda sama saya 3 bulan. Katanya beda 3 bulan. Iya, itu benar. Beda 3 bulan. Cuman kalau beda 3 bulan itu jatuhnya bulan Juli. Karena dia anaknya lahir bulan April, Mei, Juni, Juli. 3 bulan lebih tua Tante Leli maksudnya? Lebih tua anaknya. Oh, lebih tua anaknya? Iya. Berarti Tante Leli setelah anaknya lahir dong? Anaknya lahir bulan apa ya? Kalau misalkan anaknya lahir bulan Juli atau Agustus, berarti Tante Leli di Desember. Anaknya April ya? Oh, anaknya April. Makanya April Tante Leli berarti Juli. Juli. Iya, Juli kan? Iya. Gimana sih Tante?
3 bulan sebelumnya. Iya, tante lahir. Iya. Apa anaknya? Anaknya lahir 3 bulan sebelum tante. Iya betul. Iya betul. 3 bulan sesudah tante. 3 bulan sebelum tante, dia tuaan dari tante. Oh, berarti dia lebih tua. Dia lebih tua. Berarti bulan lahirnya anaknya itu ditambah 3 bulan, itulah bulan lahirnya tante. Iya, itu. Gitu. Tuh. Terus nentuin tanggalnya gimana? Nggak ada sampai sekarang. Terus KTP-nya gimana? Nebak-nebak. Kok bisa nebak-nebak akte kelahiran? Minta tanya ke orang tua-tua, ya kan? Orang tua-tua. Katanya, dia bilang, kamu lahir bulan Julhijjah. Julhijjahnya tanggal hari itu katanya. Bulan itu minggu itu katanya Julhijjahnya. Jatuhnya tanggal 19 Desember katanya. Tapi yang ada di KTP sekarang? 19 Desember. Oh, 19 Desember, Iya. betul. Lah terus tadi kalau bilang Juli? Iya, harusnya bulan Juli. Pengennya tante Juli gitu ya? Enggak, emang iya bulan Juli Bulan sebenarnya. Juli ya, Tante. Tapi orang tuh nebak-nebak doang kan jadinya. Nebak-nebak doang. Oh, 71 tante. 71. Tapi masih untuk, aku kan punya ibu juga, ibuku Iya, umur ibu 70. berapa? 70. Lahir 52. Oh. 52 berarti berapa ya? 70. 70 ya. Maksudnya kan kalau ibu aku lihat ya memang dulunya lumayan kerjanya serabutan tiap hari, jadi sampai tuanya masih gerak-gerak muat, terus iya, ya. iya. Nah, kalau tante aku lihat 71 begini geraknya masih lincah, nggak ada yang harus jalan pelan-pelan. Iya. Duduk nggak boleh terlalu lama, nanti kaki bengkak. Iya, emang kayak gitu. Oh, itu benar. Iya, saya kayak gitu juga nih pakai stocking nih. Oh. Stockingnya stocking pramugari itu, stocking kesehatan. Stocking kesehatan. Pramugari kan suka bengkak juga kakinya kan, Iya. karena banyaknya. Saya pakai itu. Nanti kalau di mobil kaki harus Takut diluruskan, harus dinaikkan. Oh, enggak juga. Oh, sih, enggak belum. juga. Iya. Ya. Tapi tante masih 71, oke loh. Selincah ini, Alhamdulillah. seceria ini. Alhamdulillah. Yang penting rahasianya kita positive thinking aja. Positive thinking aja. Walaupun di sana tetangga mikir yang aneh-aneh ya. Iya, diajak ketawa aja. Diajak. Malah saya negor, saya ajak ngobrol. Tapi kan itu setelah Pro dapet sinetron yang antagonis. Tapi kalau dulu zaman Warkop kan lucu-lucu. Iya, Iya. bisa lucu-lucu. Bukan maksudnya teman-teman atau tetangga waktu film Warkop. Mereka tuh kan nggak nonton layar lebar zaman dulu. Oh, enggak ada ke Nggak nonton. bioskop. Mereka kan jarang. ya. Tapi gini kan, kesannya kerja sama Warkop kala itu. Sama Pak Asik, Indro, asik. sama almarhum Mas Dono, Mas Kasino. Asik kerja sama dia. Seru ya, Seru. syutingnya seru. Seru, kerjasamanya, kerja kolektifnya bagus. Bagus kok. Seru nggak kayak sampai sekarang Indro masih ingat aja. Masih yang hidup sekarang cuma Indro kan, Iya. yang Dono, Kasino udah nggak ada kan. Iya. Masih tetap kita bersahabat, masih tetap komunikasi. Tante main di yang apa aja judulnya? Gantian dong, Gantian dong. kesempatan dan kesempitan, dua itu aja. Nah, Oh. kesempatan dan kesempitan. Kesempitan dan kesempitan. Kesempatan dalam Kesempatan dalam kesempitan. Iya. Sama gantian dong. Oh, gantian dong. Lah, ini ada nih fotonya. Ada ya? Masa? Ada. Dicari ya? Ini kalau tante mau lihat. Mana? Nih. Oh iya, seksi. Seksi. Karena di blur langsung. Dulu mah seksi-seksi terus. Waduh, memang. ini tante muda dulu. Iya, itu tuh kan. Allah. Itu majalah, cover Kayak orang majalah. Belanda. Kerja ini waktu fashion show. Dulu kan catwalk juga, Iya. Paragawati dari model. Cantik. Nih, Cantiknya. ini tahun 80 berapa nih fotonya? 80. Gitu. Kayak ada Belanda-Belandanya, kayak ada Eropa-Eropanya Iya, nih. ibu itu ada turunan Jepang. Kalau Oh. bapak Portugis. Walah, pantesan. Oh, gitu. Tapi itu turunan udah berapa tahun, udah ratusan tahun yang lalu lah. Ya sudah, Tante. Tadi karena laporan-laporannya itu sudah saya ingat, berarti Tante mau melapor mengenai kelakuan-kelakuan orang-orang yang terlalu membawa perasaan terhadap karakter. Betul. Itu kan hanya tontonan. Ya sudah, kalau kesel beneran berarti itu tandanya Tante Leli berhasil memerankan peran itu. Iya. Untuk netizen, tolong jangan dibawa ke kehidupan nyata, begitu kan Tante ya? Iya. Karena itu kan Hanya peran. tontonan, Tontonan, peran, permainan. permainan. Iya, bohongan. Bohongan. Ya kan? Benar. Karena Bohongan. sebenarnya dunia acting itu adalah Bohongan. disebut actingnya bagus kalau yang penontonnya merasa teryakini dengan Betul. scene-nya itu. Berarti Berarti itu sangat bagus memainkan sehingga penonton percaya ini. Iya. Ini kayak begini nih aslinya nih orang nih gitu. Aduh. ya Nanti begitulah netizen kadang-kadang kan. netizen ya.
biar nanti aku kasih laporan Oh. ke rekan-rekan negara tetangga Oh, sana tuh, iya. ya. Kalau jumpa sama Tante Leli, itu diajak foto bareng, senyum. Iya, Orangnya sebaik itu. Iya. Mungkin karena kalian belum pernah ketemu orangnya langsung aja. Kok kayak template Twitter ya? Tapi iya loh. Jadi mereka tuh awal-awalnya memang marah-marah, judes ya kan. Tapi ending-endingnya dia minta foto sama-sama. No. Atau marah-marah itu hanya caper aja mungkin. Nggak tahu lah, kita nggak tahu. Tapi orang zaman dulu kan memang ada awamnya, masih banyak yang awam. Masih banyak yang awam. Karena saya senyum terus. Jadi dia begitu saya nggak marah, saya senyum aja. Bu kenapa sih Bu? Aduh Bu sakit Bu, jangan Bu gitu. Jadi saya senyum dia orangnya baik katanya. Foto. Foto lah. Gitu Ibu baik ya, gitu Bet. Gitu Bet. Ya sudah kalau begitu Tante Leli, terima kasih banyak udah datang ke sini loh Tante. Iya, saya juga terima kasih udah diundang sama Senang Boris. ketemu Tante Leli. Senang juga. Kapan-kapan kita diajak dan ngelawak. Boleh, nanti boleh. Iya. Boleh. Karena kan udah pengalaman di warkop juga Iya. kan. Udah tidak asing gitu. Iya, udah nggak sih. Kasih aja sinopsisnya apa, gimana gitu. Kita Iman. tinggal mengembangkan. Dia mengembangkan. Ya kan? Pandai berdagangnya ini. Orang Padang yang pada berdagang. Kurang awas adonyo ya. Boris mana aslinya? Batak. Oh, Medan. Medan. Sumatera juga. Sama lah. Gitu. Medan sama Padang sama. Bandung. Bandung. Lahirnya tapi di Bandung. Lahir di Bandung. Tapi bapak mama orang Batak asli. Iya, tapi nggak ada Bataknya ya. Masa tidak ada Bataknya? Itu baru tuh. Itu baru. Ini buka udah kayak transformer begini, siku-siku semua. Uco. Tante Leli, terima kasih ya udah datang ke sini ya. Iya, terima kasih banyak saya. Terima kasih, semoga Tante sehat selalu. Amin, doain ya. Ada film lagi nanti. Amin. Ini belum ada. Ada sinetron lagi. Amin. Dan didoakan semoga mau mengambil kerjaan lagi. Amin. Insya Allah, lihat dulu ya. Iya. Kalau nggak berat-berat banget. Mau. Soalnya sekarang kesehatan nomor 1. Betul. Karena udah umur kita kalau bisa menikmati sisa-sisa hidup. Ya, benar. Benar nggak? Udahlah cukup kemarin kerja banting tulangnya gitu ya. Kalau toko baik, oke. Oh, mau toko baik. Oke, ya kan? Oke, kalau begitu. Terima kasih udah Tante Leli ya mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.